keluar dari kubur ini juga tidak memberikan mutiara. Tidak ada mutiara yang diberi. Apa mutiara apa yang diberikan kepada mereka? Nggak ada. Iya. Dan Ya, juga betul. tidak ada juga kemudian barang-barang kudus diberikan kepada mereka. Iya. Itu yang dimaksud barang kudus yang adalah mereka yang akan melakukan kehendak Elohim. Kan gitu. Lah ada kayak gitu, Bang. Orang-orang Itu barang Yahudi, orang-orang Yahudi barang kudus itu semisal kekidian, dua loh batu, bait suci, sinagoge. Itu barang-barang suci. Oh tidak Bang Juma, itu sudah terpatahkan di saat dia mengatakan bahwa engkau bukan menyembah di Yerusalem dan di Gunung Sinai lagi. Bukan itu yang jadi masalah, bukan itu. Ini barang-barang kudus, barang-barang yang betul-betul barang-barang. Iya, coba dulu barang-barang apa yang dia maksud dulu. Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau berbicara mengenai barang-barang berarti benda-benda yang ada di dalam bait suci mereka. Itu tidak boleh diberikan kepada bangsa lain. Iya, itu tabut perjanjian kan? Nah, seperti itu, tabut perjanjian. Terus kita Torah. Itu tidak boleh diberikan kepada bangsa lain itu. Iya, itu tidak boleh. Tabut perjanjian itu sudah digenapi. Bang Juma. Barakallahu fikum, Bunda. Sudah digenapi gimana? Itu kan maunya Kristen. Sekarang dia digenapi, Bang Juma. Bagaimana Anda bisa dikatakan menggenapi apanya yang digenapi? Dia sudah mengatakan, Bang Juma, perjanjian baru akan darahku karena pengorbanannya. Inilah darah dan dagingku yang menjadi perjanjian baru oleh darahku. Ya itu anggur dan juga roti. Iya, itu dilambangkan, tidak bisa. Bang. Nggak bisa Anda melambangkan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak diajarkan kemudian mempersembahkan tumbal berupa manusia. Ya, justru itu yang tidak diketahui oleh Bani Israel. Oh, tidak bisa. Karena Tuhan marah kalau ada orang mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa. Tuhan marah, itu penyembah dewa Molok itu. Iya, makanya begini, Bang Juma. Makanya disebut Kristus itu adalah menjadi, makanya ada Tuhan berjanji kepada hambanya Daud yang akan dibangkitkan di garis keturunannya yang akan menduduki takhta Daud. Itulah apakah jasadnya mengalami kematian? Benar. Tidak, Bang. Tidak mengalami kematian. Orang yang Mesias yang dibangkitkan yang duduk di takhta Daud itu jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Betul. Itu betul. Mengalami kematian enggak? Mengalami yang dibangkitkan. Tidak, abangku. Abang baca. Tidak mengalami kematian. Sesuai dengan apa? Kita baca. Dia berkata di situ, Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, yang dikatakan bahwa ia tidak dibiarkan tinggal di dunia orang mati. Iya, dibangkitkan, betul, tapi bukan dibangkitkan dari dunia orang mati. Dibangkitkan di tengah-tengah kaum yang sedang terpuruk. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari begini, Bang Juma. Bukan berarti bangkit dari kubur. Kita baca dalilnya. Jangan dipelesetkan, Bang Juma. Anda yang mempelesetkan. Nih, saya bacakan dalilnya. Dengar dulu. Dia berkata dulu, saudara. Dengar dulu. Yesus yang engkau salib inilah yang dibangkitkan oleh Elohim, katanya. Yang tidak ada. Ini, katanya. Dengar dulu. Kisah Para Rasul 2. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia telah mati dan dia telah dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Betul. Tetapi dia Daud adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan, melihat tentang Yesus, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, bukan keluar dari kubur. Maksudnya tentang lahirnya, tentang adanya bangkitnya Mesias di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika ia mengatakan bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Iya, kan dibangkitkan. Lah, tidak ditinggalkan. Lalu katanya,
bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Betul. Mengalami kematian atau tidak mengalami kematian? Mengalami kematian tetapi Tidak mengalami kematian. Kok mengalami kematian? mengalami Bang. Tidak mengalami kebinasaan kematian. Betul, dia dibangkitkan. Iya. Dihidupkan kembali. Tidak mengalami. Kalau mengalami itu berarti dia tidak mati, berarti dia tidak hidup, berarti dia mengalami. Dalilnya. Dagingnya. Terus Dalilnya, baca Bang. Lanjutkan Dalilnya dulu. jelas, Bang. Dalilnya. Lanjutkan baca satu ayat, dua Dalilnya. ayat lagi. Dalilnya. Dalilnya dua Dikatakan ayat lagi. Dalilnya bahwa dagingnya, jasadnya, Bang, jasadnya Iya. tidak mengalami kematian. Itu dulu. Iya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Dagingnya tidak mengalami kematian. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 26 dan juga di dalam Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 22 nomor 22, apa kata Yesus? Aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang diramalkan Daud tentang aku. Iya. Apa yang diramalkan Daud tentang aku? Aku tidak akan mengalami kematian. Mazmur 118, apa katanya? Aku Mesias tidak akan mati. Aku adalah batu penjuru. Aku tidak akan mengalami kematian. Oke. Mazmur 118 nomor 17. Iya. Oke. Iya. Karena itu tidak valid, Bang. Kok tidak valid? Kok Karena tidak valid, abang ini? Apa yang diperkatakannya sebelum ia tersiksa, dia sudah menubuatkannya sebelumnya bahwa itu keinginan penulis. Sekarang Anda teruskan baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Nah, yang disalib oleh orang-orang Roma itu dijadikan saat itu juga sebagai Tuhan dan Kristus bagi siapa? Bagi orang jahat. Sedangkan Yesus yang lain yang sudah diramalkan oleh Daud diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak mengalami kematian. Sedangkan yang dibunuh di salib itu dilantik menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi yang Anda sembah itu yang disalib. Sedangkan yang dinubuatkan ini yang terangkat ke langit. Dua oknum yang berbeda. Makanya yang keluar dari kubur itu adalah yang disalib. Siapa itu yang keluar dari kubur? Siapa itu? Siapa yang keluar dari kubur? Coba. Yang keluar dari kubur itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena berusaha menyerahkan Yesus kepada orang jahat untuk dibunuh. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar Yesus agar dibunuh. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Taurat, apa yang dikatakan? Terkutuklah orang yang menerima suap. Nah, siapa yang menerima suap di situ? Yesus atau Yudas? Yudas. Siapa yang kerasukan setan? Yudas atau Yesus? Yudas. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Kenapa dia keluar mengaku Tuhan? Karena iblis menggunakan dia. Baca Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Begitu Yudas dibaringkan di dalam goa kuburan milik Yusuf Arimatea, pada hari ketiga dia keluar sesuai dengan nubuatan Yesus. Anak manusia itu akan keluar. Dan yang keluar ini apa kata Yesus? Yohanes 12 nomor 31. Iblis yang keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini?
Siapa yang mengaku diberi kuasa di bumi? Iblis. Maka yang kalian sembah dan yang berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu iblis, bukan Yesus. Yesus sudah diangkat ke langit. Makanya ketika dia disidang, apakah kamu anak Mesias? Apa katanya? Apalagi gunanya aku bertanya, engkau tidak akan menjawabnya. Apalagi gunanya aku menjawab, engkau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang. Jadi yang disidang ini sopo? Yudas. Sederhana Bung, makanya mutiara itu tidak diberikan kepada orang Kristen. Makanya orang Kristen itu ala-ala kecut. Orang Kristen beribadah tidak sesuai dengan cara ibadahnya Yesus. Kehilangan arah, padahal mereka tahu. Kenapa bisa demikian? Karena mutiara tidak berikan kepada babi, Bang. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau lemparkan kemudian mutiara itu kepada mereka. Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Makanya kalian tahu, Yesus disunat. Kalian tidak disunat. Kenapa? Ya mutiara nggak ada, hilang. Yesus ibadah sabat. Kalian minggu. Kenapa? Mutiara tak ada. Yesus taat kepada kitab-kitab Torah, kitab tanah. Kalian menganggap kitab itu sampah. Kenapa? Tak ada mutiara. Kehilangan arah kalian ini. Orang ibadahnya di sinagoge. Yesus tuh masuk ke dalam. Kenapa harus melepaskan alas kaki? Kenapa harus wudhu? Ditahirkan, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Kenapa harus mandi tahir sebelum masuk ke rumah bait suci? Karena di dalamnya ada barang-barang kudus. Kenapa orang Kristen masuk di rumah ibadahnya pakai sepatu, nggak mandi junub, nggak mandi segala macam? Karena di dalamnya yang ada barang yang dikutuk Elohim, patung, salib, pemakan khamar, orang-orang yang tidak bersunat semua kumpul di dalam tempat tame. Begitu saudara. Ya silakan. Baik, ini saya mengingat tentang tadi dikatakan anak manusia, itu anak manusia, dan memang Kristus itu memang disebut juga sebagai anak manusia. Dan di Yohanes 12 ayat 32 di sini bahwa dan aku mana dari atas ya 32 di apabila aku ditinggikan ya anak manusia itu ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Di ayat 34 ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi anak manusia pun di sini ditinggikan, gitulah ya. Apakah Yudas ditinggikan yang dimaksud abang apa yang di sini? Ditinggikan. Nah, ada tentang dia yang dikatakan tadi ya, bukan dia yang disalib ya, dan dia sudah menubuatkan sebelumnya ya, bahwa gimana ya, saya cari sebentar ya, bahwa di situ dia mengatakan bahwa inilah tubuhku dan darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Ada beberapa ayat itu ya tentang menubuatkan tentang kematiannya ya, bahwa darah dan tubuhnya itu memang yang